Ini di Q2, juga ini systematic literature review. Kemudian pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Berarti kita juga harus bisa. Orang lain bisa, berarti kita juga harus bisa. Untuk penyemangatnya begitu ya. Pak Agus, kemarin itu saya minta pendapat ke Bapak langsung praktek atau saya berikan previewnya dulu gitu, Pak. Itu terserah Pak Denny aja. Oh gitu ya, boleh. Ya, Boleh, Pak. Ya, kalau gitu. Oke, kita punya waktu sampai pukul berapa, Pak? ya kalau 3:30 mungkin ya. Kira-kira 3:30 boleh begitu. ya. Cukup lah, mudah-mudahan. Baik, ke Bapak-Bapak semuanya, boleh interupsi saya kalau ada yang mau ditanyakan, nanti tidak harus terlalu formal, ya boleh. Kita sedang mengobrol saja, diskusi, sharing. Kalau memang ada yang kurang dimengerti, boleh interupsi saya. Nah, kembali ke tools, tadi sudah saya share linknya di link ini, sudah saya share. Kemudian di fase pertama adalah saya akan coba mengeksplorasi bagaimana menentukan posisi riset kita ya. Sebenarnya riset kita itu ada di mana. Nah, toolsnya itu mungkin setiap bapak-bapak semua sudah punya riset interest ya, sudah menyimpan di catatannya riset saya ini tertariknya di bidang apa, misalkan begitu. Nah, maka kita bisa gunakan toolsnya ya. Kita bisa masuk ke websitenya langsung, yaitu openknowledgemaps.org. Nah, silahkan kalau mau mencoba, akan saya coba juga mungkin ya bersama-sama. Kita coba aja bersama-sama gitu ya. Kita coba bersama-sama. Yaitu openknowledgemaps.org. Nah, di sini kita akan mengetahui riset interest kita. Misal, saya tertarik di bidang bagaimana menyelesaikan benang cacat di mesin gitu ya. Maka saya buat keyword yarn defect gitu ya. Saya ingin tahu penelitian tentang cacat benang itu seberapa banyak yang sudah ada sampai hari ini. Nah, maka saya buat keyword yarn defect di openknowledgemaps.org. Kita cukup klik saja. Kita akan mencari di database-nya, yaitu seberapa banyak publikasi yang relate to research interest kita. Jadi yang berhubungan dengan research interest kita coba cari di sini gitu. Di Open Knowledge Map ini. Jadi satu toolsnya adalah Open Knowledge Map. Tentu Bapak-Bapak mungkin sudah pada tahu juga sebenarnya. Ini hanya review saja kalau memang sudah ya. Nah, kita menunggu sebentar. Sebentar. Cukup lemot internetnya, padahal saya pakai akses sendiri nih. Waduh, mohon maaf ya, agak lama Pak. Oke, nah begini Pak. Nah, dengan keyword yang defect tadi, maka muncul ini klaster-klaster penelitian yang sudah ada, yang sudah. Nah, ini menarik ya, seperti ini misalkan ya. Di sini ada overlay, ya, berarti ini sudah kayak gini, fabric defect detection. Nah, ini sudah banyak sebenarnya. Yang sempat saya diskusikan dengan Prof. Agus tempo hari di awal pertemuan pertama, terjawab di sini sebenarnya bahwa penelitian tentang bukan benang, tentang kain itu sudah sangat banyak sekali. Sehingga kita bisa mengklaim bahwa cukup banyak, sudah cukup sangat banyak di sini, dan mungkin bisa lebih dari ini, itu berkaitan dengan fabric defect. Nah, kemudian masuk ke yang mungkin agak terpisah. Nah, seperti ini misalkan ada electrospinning, ada 3 artikel. Ya, tetapi di sini ada nano fibrosian. Kita bisa klik di sini ya. Nah, di sini ada paper-paper yang berkaitan dengan research interest kita itu. Di antaranya ada electrospun yang reinforced. Nah, di sini ada yarn-nya.
Kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat artikel lainnya dengan cara yang sama, bahwa ini sangat bergantung dengan riset interest kita. Sebenarnya kita lebih prefer ke mana yang mau kita gali untuk menentukan judul kita nanti. Nah, misalkan saya sendiri riset interest saya adalah yang defect di mesin DTY, gitu ya. Nah, maka saya buat lebih spesifik di sini adalah di keywordnya saya buat DTY yang defect, gitu. Saya klik go lagi, maka dia akan lebih spesifik ke mesin DTY, gitu. Nah, ini lebih spesifik, ternyata sangat sedikit ya, sangat sedikit sekali penelitian yang berkaitan dengan mesin DTY, gitu. Ya, jadi sangat sedikit. Walaupun di sini ada muncul di Indonesia ya, peningkatan quality control management system menggunakan pendekatan Lean, Six Sigma dan Kaizen pada proses produksi DTY. Nanti kita bisa klik ya ini artikel. Berarti masih lebar gitu ya, masih peluang untuk penelitian di area ini masih lebar. Itu dia. Kemudian selain open knowledge, kita juga bisa memanfaatkan connected papers, connectedpapers.com di sini. Dengan cara yang sama, tadi kita ketikkan kata kunci DTY yarn defect, ya kita bisa enter saja build graph, maka muncul paper-paper yang berkaitan dengan yang kita tadi cari keyword tadi ya. Contohnya ini ada draw texturian package harness defect detection. Nah, saya klik saja sehingga secara spesifik dia akan mengenerate ternyata masih ada area-area yang kosong ya gitu, kayak gini nih misalkan ya. Nah, ini kita klik, ini fabric defect detection algorithm, tapi ini fabric tapi ada namanya residual energy distribution and gabarbation. Berarti ini masih terbuka lebar gitu ya. Kemudian di Zhang ini juga saya pakai juga nih sebagai referen. Nah, ini draw texturian package harness defect detection. Nah, berarti kan masih sama ya. Berarti di open knowledge kemudian di connected paper ini udah ada sedikit gambaran, oh ternyata riset area di mesin DTY masih potensinya terbuka lebar begitu. Ini case-nya ke saya aja ya, ke penelitian saya. Nanti Bapak-bapak bisa menyesuaikan dengan masing-masing topiknya gitu. Atau jangan-jangan sudah pada mencoba ini. Alhamdulillah sudah. Sampai di sini barangkali ada yang mau didiskusikan dulu, boleh, atau saya lanjutkan. Pak Patkur, sudah cukup jelas Pak Patkur? Atau ada yang kurang jelas dari saya penyampaian? Kalau saya alhamdulillah. Mungkin Pak Marno Mangga, mau nanya. boleh. Iya, silakan Pak Marno. Atau sudah? Belum, masih menyimak. Menyimak, boleh Pak. Sambil Siap. ini, sambil agak ngadepin sidang nih. Baik, boleh Pak. Berarti saya boleh lanjutkan ya. Baik. Nah, sekarang dari sini mari kita lanjutkan lagi ke publish or perish gitu ya. Jadi kita bisa mencari database jurnal itu banyak caranya. Bisa pakai Google Scholar, ya bisa ke IEEE langsung, ke beberapa database paper, atau dengan publish or perish gitu ya. Kemudian ini preview saja dulu. Nah, karena stepnya ada di sini nanti. Nah, tahapannya ada di sini. Tadi sudah saya sampaikan di tahap 1, yaitu cek research interest kita di openknowledgemap.org, kemudian connectedpapers.com untuk melihat
posisi riset kita yang akan kita rencanakan nanti untuk disertasi. Nah, ini adalah langkah yang penting berikutnya adalah how to formulate research question. Nah, ini memang gampang-gampang susah ya. Saya selalu berdiskusi dengan Prof. Agus tentang research question ini dan cukup banyak mendapatkan masukan dari beliau. Nah, di tahap kedua itu adalah menentukan research question dan keyword ya di publish or perish ini. Kemudian sebagai gambaran ya kita ada tools ya atau guidance bagaimana menyusun research question ini, yaitu diantaranya dengan PICOC ya. PICOC ini adalah yang P pertama population atau problem, kemudian yang kedua intervention, yang ketiga comparison, yang keempat outcome, dan yang kelima itu konteks ya. Nah, berarti ada 5 ini yang bisa kita rumuskan untuk menyusun sebuah research question. Gitu, Pak. Nah, pertama di population kita mendefinisikan populasi atau kelompok atau masalah yang akan diteliti. Contoh populasinya misalkan mahasiswa teknik, lebih spesifik ya. Kemudian pasien diabetes atau UMKM itu untuk bidang-bidang non teknik. Kemudian problemnya yaitu apa? Misalkan kesulitan belajar daring atau online. Itu di pasien diabetes misalkan pengelolaan gula darah. Kemudian di UMKM misalkan kurangnya pemasaran digital. Yang kita ke teknik aja dulu, misalkan bagaimana mahasiswa teknik kesulitan belajar online karena harus praktek misalkan. Nah, itu adalah sudah ketemu ada populasi dan masalah. Kemudian intervensinya adalah tindakan atau pendekatan yang akan dievaluasi. Contoh penerapan pembelajaran berbasis proyek, kemudian adopsi teknologi digital. Punten Pak, Angkos mungkin ya. Maaf nih. Pangkos. Bos punten di mute, saya mute dulu ya. Sebentar, saya ini mute kan, bentar. Oke. Silakan Pak Denny. Ya, baik. Yang ketiga adalah comparison, yaitu menentukan pembanding, ya, baik berupa pendekatan atau tanpa intervensi. Contoh misalkan ada metode ceramah tradisional pembandingnya dengan versus metode misalkan yang kita gunakan saat ini bukan tradisional ya. Kan ada yang kalau dalam zaman SD saya CBSA misalkan begitu. Ini hanya pembanding bagaimana membandingkan item yang akan kita teliti nanti gitu. Dan yang keempat adalah outcome, yaitu menyatakan hasil atau efek yang diharapkan dari penelitian. Misalkan outcome dari riset kita apa? Untuk meningkatkan hasil belajar atau untuk yang tadi problem di pasien diabetes misalkan kontrol gula darah yang lebih baik dan seterusnya. Dan terakhir konteks yaitu menjelaskan konteks atau lingkungan tempat penelitian, misalkan lebih spesifik di mana di Politeknik di Indonesia atau di mana. Nah, ini adalah salah satu ya cara bagaimana menyusun research question. Mungkin ada cara lain, tentu sangat mungkin. Ini kan hanya salah satu reference bagaimana kita mengenerate sebuah research question. Contoh RT secara spesifik, mari kita lihat. Misal saya punya topik tentang peningkatan kinerja proses manufaktur. Maka PICOC-nya itu problemnya pabrik kecil di industri manufaktur, kemudian intervention-nya bagaimana implementasi teknologi IoT untuk pengawasan mesin, comparison-nya bagaimana. Comparison-nya adalah pengawasan manual, pembandingnya, kemudian outcome-nya penurunan waktu henti produksi, downtime gitu ya. Kemudian konteksnya pabrik di sektor manufaktur otomotif. Nah, ini lebih spesifik di pabrik otomotif. Ini dari PICOC ini, Mas, maka kita bisa menurunkan sebuah research question seberapa signifikan implementasi teknologi IoT, ya, intervention-nya gitu ya. Kemudian dalam pengawasan mesin dibandingkan pengawasan manual, ada comparison-nya gitu. Jadi dibandingkan terhadap pengawasan manual dalam mengurangi waktu henti produksi di pabrik manufaktur otomotif. Jadi jelas di sini ya, outcome-nya adalah penurunan waktu henti produksi.
Jadi parameternya terukur, population-nya terukur, intervention-nya terukur, comparison-nya terukur, outcome terukur, begitu juga konteksnya. Pak Denny, Baik, Pak. bukan Silakan, saya Prof. intermezzo sedikit Pak Denny. Boleh. Nah, saya riset question ini saya teringat pernyataan dari orang kaya nomor 3 di dunia, Huang namanya, dari Taiwan, penemu itu ya. Baik, Prof. Dia yang kaya itu siapa ya? Si Elon Musk, yang Elon kedua. Musk, ya. Nomor 3 dia, itu saintis juga sebenarnya dari Taiwan. Dia mengatakan di ChatGPT itu yang terpenting itu adalah bagaimana melakukan pertanyaan. Ya, ini ChatGPT ya, bukan. Jadi mungkin metode yang Pak Denny sampaikan ini sangat bagus. Di ChatGPT pun kalau ditanya seperti ini dia akan menjawab juga. Ini kita kan melakukan pertanyaan di apa namanya systematic literature review. Nah, ini saya intermezzo aja. Jadi Baik. ke depan itu sebenarnya katanya beberapa ilmu itu barangkali yang terpenting itu bagi seorang ilmuwan adalah kalau ingin ini bagaimana mempertanyakan sesuatu itu. Metode mempertanyakan itu adalah penting. Oke, itu aja sebenarnya. Baik. Terima kasih, Prof. Baik. Boleh saya lanjutkan ya? Silakan. Baik, baik. Bapak-bapak, mudah-mudahan masih semangat nih, tidak membosankan presentasi saya. Boleh, Prof. Agus interupsi supaya nggak boring nanti ya. 1,5 jam biar nggak boring, boleh diskusi. Saya senang kalau diskusi sebenarnya, tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan aja dulu. Oke, baru tadi kita sudah coba di Open Knowledge, kita sudah coba untuk melihat posisi topik riset kita. Ya, ini sudah kita lakukan. Kemudian di Connected Paper juga sudah kita lakukan. Dan lebih secara spesifik tadi ketahuan ya proses bagaimana mencari topik riset itu di Connected Paper. Nah, ini yang bagian penting sebenarnya. Bagaimana menggunakan publish or perish gitu ya. Publish or perish itu adalah tools untuk mencari, ya, kita buka saja publish or perish-nya. Salah satu tools untuk mencari jurnal, ya. Nah, ini salah satu arsip proses pencarian jurnal saya menggunakan publish or perish, ya. Di sini saya mencari dengan keyword AI or Artificial Intelligence di Pekjang, ya, dari 2014 ke 2024. Kemudian saya gunakan database Google Scholar dan Scopus, ya. Kemudian saya juga kumpulkan selain ini sebenarnya dari IEEE Access juga. Nah, katakanlah saya ingin mencari sebuah paper, ya, di Google Scholar. Maka langkahnya itu adalah kita cukup klik di sini, ada Crossref, ada Google Scholar, ada Scopus, ada Web of Science. Kalau Web of Science rasanya harus berbayar ya. Kalau Scopus cukup punya API key di akun Elsevier kita. Kita coba yang mudah dulu aja, Google Scholar ya. Nah, kita bisa mencari di sini itu berdasarkan authors atau keyword ya. Yang paling mudah adalah keyword ya. Kemudian tahunnya kita bisa memfilter misalkan dari tahun 2000, sekarang 2024 ya, 2000 berarti 5 tahun terakhir aja misalkan 2016 misalkan gitu ya. Atau mau dari 10 tahun terakhir boleh. 2016, kemudian sekarang 2016 ya? Kok 2016? Berarti 2019 ya. 2019 kalau mau 5 tahun terakhir gitu. Kemudian di sini kita ke 2024. Nah, keywordnya adalah boleh ya seperti tadi. Kalau saya lebih mau spesifik, boleh misalkan yang defect itu boleh. Defect. Kemudian tulis aja tekstil industri. Kalau industris berarti kan industris gitu ya. Kemudian industri berarti kita bisa gunakan petik kayak gini ya. Berarti industri maupun industris akan keambil.
Nah, di Google Scholar kita itu ada maksimum result, bisa sampai 1000, bisa 500, bisa sampai 1000. Ya kalau mau ambil 1000 berarti makin ke jaring makin banyak ya. Kita coba 500 dulu aja. Kemudian kita gunakan klik search, maka akan mengindeks seluruh paper dari 2019 sampai 2014. Maaf, 2019 sampai 2024. Ya. Ini akan dalam hitungan menit mungkin ya, tergantung koneksi internetnya. Oke. Cukup banyak ya, 500 juga ya. Ini sudah ke jaring paper yang sesuai dengan topik yang akan kita gali nantinya begitu. Pak Patkur sudah sampai di sini ya, Pak Patkur ya? Ya, alhamdulillah sudah sampai situ. Oh, Yang sudah confident-nya sampai belum. confident ya? Sudah sampai Belum, confident ya? malah confident Oh, belum. belum itu terakhirnya memang agak Oh, panjang. gitu. Boleh. Ya, Barangkali berarti Pak ini Denny, ya. baik. Mungkin Ini Pak kata Patkur, kuncinya Pak Denny, ini ya Pak? kata kuncinya barangkali supaya lebih menjurus lebih sedikit mungkin agak lebih banyak ya kata Boleh kunci. Pak. Boleh Pak. Ini banyak Nanti sekali ya. saya ada di slide berikutnya bagaimana mengenerate kata kunci juga boleh. Nanti bisa Oke, oh ya ya. ya, ada nanti. Ada rules dari Harzing-nya, dari publish or perish-nya, rules mengenerate kata kunci. Ini memang 500 cukup banyak dan tergantung akses internet ya, mungkin agak sedikit menunggu. Nah, di sini sudah mulai ketahuan ya, sudah mulai ketahuan paper-paper yang dari tahun ke tahun yang citasinya paling banyak ya, kelihatan dari yang mulai 357 citasi, kemudian rank-nya juga ketahuan ya, di tahun 2020 ini sudah mulai kelihatan. Gitu. Ini memang agak butuh waktu, mungkin koneksi internet sayanya yang agak lambat. Atau kita kurangi aja mungkin ke 200 gitu ya, biar nggak terlalu banyak ya. Tapi ini udah tanggung, udah 370 sebentar lagi. Sambil menunggu ya, saya akan coba lihat kembali slide-nya kok hilang ya? Oh, ini dia. Nah, di langkah berikutnya ketika paper tadi sudah kita jaring, sudah kita ambil, maka kita bisa disimpan hasilnya dalam format RIS atau Ref Manager. Di sini ada save as, result as, RIS or Ref Manager. Ya, disimpan dalam format RIS ya, gitu ya. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan bahwa di Harzing dari websitenya Publish or Perish ini bisa diklik ya di sini, Bapak-bapak bisa diklik how to perform a general or keyword search ya. Di sini ada aturannya, cara-caranya. You may use and, or ya. Kemudian you may use quotes. Kemudian banyak ya. Di sini ada lengkap. Kayak kita klik saja di Harzing-nya, contoh ya, misalkan dari Crossref itu ada aturannya, prefer sintaknya ada tuh, gitu ya. Si Crossref punya aturan sendiri, ya di sini ada. Ternyata di Crossref itu nggak bisa when using and cross refer to or, nah dia cannot search for all of the word gitu. Jadi beda-beda ya. Ternyata aturannya di sini ada cukup jelas, saya kasih linknya. Kemudian di Google Scholar itu biasanya digunakan and, kemudian or. Misalkan or itu AI or artificial intelligence, misalkan begitu ya. Kemudian kalau and misalkan AI and IoT.
itu bisa kita gunakan N dengan huruf besar. Itu. Lain halnya di OpenAlex lain lagi, di PubMed lain lagi, di Scopus itu bisa gunakan N juga OR. Ya, aturannya bisa dibaca di link saya udah kirim juga ya. Saya belum kirim, mungkin slide-nya nanti saya kirimkan belakangan. Begitu Bapak-bapak, kita lihat lagi ke publish or perish-nya ya. Kita kembali lagi ke publish or perish-nya. Nah, ini udah mau hampir selesai. Atau saya stop dulu deh, kayaknya kelamaan ini 500 ya. Atau internetnya yang problem, kita lihat dulu. Kita coba dulu, stop dulu. Saya turunkan saja ke 100 aja coba. Nah, ini biar tidak terlalu lama. Nah, ini mungkin selesai kalau 100 ya. Internetnya harusnya bagus ya. Pakai jaringan sendiri saya. Nah, ini saya ulang lagi ngambilnya ke 200 saja. Tadi kan cukup lama 500, tapi Bapak-bapak nanti bisa coba ya sampai ke 1000 misalnya, atau sudah mencoba mungkin barangkali. Tuh, kemudian kita lanjutkan saja sambil menunggu. Tadi ada aturan. Interrupt sebentar Pak Den, mau nanya Pak Den. Boleh Bapak Kur, silakan. Ya, Senang. ya, mau nanya Biar itu nggak yang bosan. HH itu artinya apa ya? Kenapa? Yang tadi yang di POP, yang coba buka yang POP tadi. POP boleh. List ada. Nah, ini yang sebelah kiri ada centang-centang yang di listnya itu Oh, H itu artinya oh, huruf H itu ini HID hotel atau kalau nggak salah hotel. ya, HID. Wah ini. Ya kalau rank berarti yang tertingginya di situ ya di Betul. Jadi ini tuh gini Pak, Sahabadi ya. Pak Patkur. Ini Iya tuh ya. kita bisa dari 200 ini bisa kita ambil 200-nya disimpannya, bisa juga kita centang, pilih aja cuma Oh ambil kita 10 gitu. Boleh. dikeluarin aja gitu, exclude Iya, gitu ya jadi yang dikeluarin. dicentang aja yang nanti disimpan. Iya iya iya. Makasih Pak Den. Baik, sama-sama Pak. Ini mohon maaf, ini ada masalah di internet saya sepertinya. Jadi cukup lama. Saya coba aja yang sedikit aja pencariannya ya. Ke 20 aja. Ada masalah di Iya koneksi. yang penting ada Pak Den. Yang penting ada. Contohnya Nah, ini ya contoh. udah ketemu 10 ya, Bapak-bapak ya. Itu ya. 20 ya, 20 paper. Nah, kalau sudah sampai sini berarti saya sudah punya 20 lah. Anggap mungkin yang kalau angka lebih besar lagi nanti 200 misalnya. Maka ini tinggal dipilih saja dan kita save resultnya di result as risk or rep manager, karena ini yang akan kita import nanti di Confident gitu. Maka kita buat nama aja, misalkan saya taruh aja di D biar mudah aksesnya. Misal saya berikan Scopus, Scholar 1 gitu ya, simpan. Berarti saya punya file risk di hasil tadi. Nah, ini scholar.risk gitu ya. Scholar.risk ini yang sudah kita tadi cari di di Google Scholar. Berikutnya juga bisa menggunakan database Scopus ya, bisa menggunakan database Scopus dengan cara klik new. Kita pilih misal Scopus search gitu ya. Silahkan nanti dicoba dengan cara yang sama, cuman di Scopus itu ada syarat, yaitu kita harus punya ini namanya, harus punya namanya API key ya, API key. Harus login dulu ke nah, kita harus login dulu ke Scopus website-nya. Jadi kita harus harus register, kemudian tentu udah punya akun ya. Kalau udah punya akun harus nanti ada menu namanya go to menu view, kemudian preference, kemudian Scopus, kita I want an API key, dan baru create API key, nanti akan di generate dan di copy, baru di publish or perish-nya nanti kita bisa melakukan pencarian menggunakan Scopus.
Oke, Pak Denny itu baik. kita harus punya member di Scopus ya, baru bisa ya. Betul, harus Kayak punya, bisa Unan login aja kayaknya sih belum. sebenarnya. Kalaupun belum punya publikasi boleh Pak, kita login aja, nanti login pakai email kita atau institusi, nanti akan ada menu tadi API key-nya. Berarti kita tidak punya pun Scopus, kita Bisa, bisa ya bisa. dengan melakukan register gitu. Register ya, login ke Elsevier-nya Oke. gitu Pak. Oke, kemudian lanjutnya sudah 2:30 ya nanti. Nah, ini saya ambil dari slide-nya Ibu Irna ya. Nanti mungkin Bapak-bapak saya akan share slide yang sangat banyak ya dari Ibu Irna. Ini salah satu pemateri SLR ya yang cukup populer juga. Nah, dari slide ini kita akan mereview yang barusan saya lakukan, di mana mencari literatur tadi kita ada tahapan yang sudah saya demokan. Supaya tidak lupa kita review lagi, ini di bagian ini adalah keywordnya, kemudian di bagian ini tahunnya, di bagian ini click search-nya, dan di sini adalah bagian mana yang mau kita cari, Scopus atau di Google Scholar. Kemudian bagian penting lainnya adalah di sini save result-nya. Jadi save result-nya mau ke bentuk mana sebenarnya, boleh kita ke CSV, ke JSON boleh, ya kemudian ke yang ini kan tersedia banyak. Cuman saya menggunakannya menggunakan RIS atau .RIS ya atau Rep Manager. Ini nantinya yang akan saya pakai di import di Web Confident ya gitu. Ini review saja. Ini saya ambil dari slide-nya Ibu Irna. Ya. Karena Bu Irna ada tentang ekonomi, maka kurang nyambung gitu. Tapi saya ambil yang poin pentingnya saja. Nanti tapi akan saya share slide-nya tentunya. Oke, selanjutnya adalah ini yang bagian yang cukup menyita waktu sebenarnya. Di sini adalah bagaimana proses screening pada confident gitu. Nah, diharapkan kita punya account minimal 1 email untuk login ke confident. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, maka jika Bapak-bapak sudah punya account dan login ke confident, ini kita punya fasilitas 500 proses men-screening jurnal, ya 500 jurnal, maka satu account 500 jurnal bisa kita gunakan. Kurang lebih seperti begini ya. Ini bukan confident ya, tapi confident ya, Pak Fatur. Ya, confident ya, Pak. Confident, jadi bukan confident. Jadi confident ini adalah kita bisa meregisterkan diri, bisa meregistrasi dengan maksimum men-screening dan proses mensintesa jurnal sampai 500 jurnal. Kalau di bawah 500 berarti satu. Kalau punya di atas 500, misalkan 1000, berarti harus punya minimal 2 account. Itu. Nah, tahapannya seperti apa? Tahapannya adalah kita akan memulai di menu Start a New Review seperti ini. Ya, kita masuk ke confident, akan di menu pertama itu seperti ini. Nah, welcome to confident. Kemudian kita akan dihadapkan pada menu Start a New Review seperti ini. Ya, kemudian are you creating a Cochrane? Cochrane itu adalah database kedokteran dan kesehatan, sehingga kita tidak menggunakannya. Kalau orang teknik mungkin enggak ya, tapi rasanya sih enggak sih harusnya. Nah, saya cek beberapa literatur, Cochrane itu memang untuk itu. Maka kita, are you creating a Cochrane? Kita pilih no. Kemudian ini berikan nama review. Ini sebenarnya enggak, bebas saja. Misalkan saya buat yang defect gitu ya. Kemudian review type-nya adalah systematic review. Kemudian question type-nya di sini kita bisa pilih ya, ada kualitatif, ada others. Kalau memang di sini tidak masuk dalam tipe question kita pilih others saja. Di sini please specify the question type. Misalkan di sini ada guidance-nya ya, learn about the different type of question. Misalkan saya pertanyaannya how itu AI itu ya.
and IoT, misalkan apa ya? How AI and IoT Play an important plays, role. betul, plays a role ya Prof ya, Play a memainkan role peranan. Plays a role in addressing in addressing dalam mengatasi ya. ya Addressing yang defect gitu ya, yang defect problems atau problem. Nah, kita bisa ini tuliskan penting ini yang betul. barangkali memformulasikan ini Ya, yang barangkali ya, diperlukan bagi setiap researcher. Apa yang sesuatu yang betul. ingin dipertanyakan research question. Betul, Memang betul. itu harus lama itu memikirkan. Termenung-menung itu. Ya. Betul, Prof. Kemudian berikutnya adalah area of interest, berarti kan kita mungkin di engineering, math and gitu ya. Di sini saya masih nol karena saya ini akun baru. Saya sengaja buat akun baru untuk mencontohkan kegiatan ini. Kemudian kita kini create a review. Di sini rasanya akun ini sudah saya punya, ternyata sudah pernah gunakan. Berarti di sini harus pilih yang berbayar, Prof. Ya, saya gunakan yang sudah pernah ini ternyata. Oh, Bapak-bapak tentu, ya, berarti bapak-bapak tentu yang belum. melewati batas ya, Pak Denny Ya, nggak sudah boleh melewati ya. batas saya. Jadi ternyata saya sudah pakai ini. Sini no review lab. Gak apa-apa. Nanti setelah fase ini create a review, maka nanti kita akan berhadapan dengan menu ini. Kita akan berhadapan dengan menu namanya seperti ini gitu ya. Nah, anggap saya punya 2 akun ya. Nah, ini kita akan kembali lagi ke akan menemukan. Nah, ini kan kebetulan ada ekstrak yang saya belum selesai gitu ya. Nah, sengaja saya hold dulu. Nah, ini contoh ketika nanti jurnalnya itu sudah kita diperoleh tadi ya, kan saya ulang lagi, kita tadi di publish or perish itu sudah menyimpan format file, yaitu di D ini saya menyimpan scholar1.ris ya. Nah, ketika kita tadi udah melewati fase yang tadi saya sampaikan, maka kita akan menemukan menu ini begitu. Nah, cukup saja kita import saja. Import, kemudian dari mana kita import, masuk ke menu screen. Di screen dulu, jangan ke full text review, kita akan screening dulu. Kemudian select source. Di sini source-nya adalah tadi saya kan buatnya Scholar ya. Nah, berarti kita pilih Scholar, Google Scholar, dan pilih filenya yang tadi. Saya pilih di D, yaitu scholar.listen itu. Tinggal import saja. Maka proses import akan dilakukan oleh Confident ini. Nah, sehingga saya punya 496 yang sudah saya screen, ada 122 yang belum saya olah gitu ya. Tadi jadi tahap 1 adalah import reference, kemudian tahap 2 adalah title and abstract screening. Di tahap ini kita itu cukup membaca judul dan abstrak saja. Jadi memang ini sangat subjektif berdasarkan pengetahuan kita terkait riset interest. Memang Confident menyediakan 2 reviewer. Contoh misalkan saya bisa tandem dengan Pak Pakur. Ya, Pak Pakur bisa masuk ke tim ini dengan meregisterkan emailnya. Nah, ini untuk menghindari bias gitu ya. Kalau kata saya ini oke, kata Pak Patur, oh ini enggak Pak Denny. Nah, ini pentingnya Confident itu memang kemarin di diskusi pertama dengan waktu dengan Prof Agus ya, waktu siapa Pak Aulia ya, Pak Aulia Naro ya. Pak Denny kalau begitu katanya pertanyaannya sangat subjektif banget. Betul, saya bilang Pak Aul. Kenapa? Karena memang ini buat saya yang mungkin pengetahuan saya di area AI dan IoT untuk Smart Factory, mungkin ini satu judul itu relevan atau enggak itu kan saya tergantung pengetahuan saya gitu kan. Nah, ini memang sangat subjektif sehingga kita butuh 2 reviewer gitu yang untuk pembanding.
Tetapi saya berusaha untuk objektif dalam hal ini. Nah, kita lakukan title and abstract screening ini berdasarkan pengetahuan kita. Contoh, misal artificial everyday creative lives with AI through critical making. Betul di sini ada AI, tapi kalau menurut saya ini tidak masuk ke dalam research question saya, tidak masuk ke dalam topik yang saya cari. Maka saya pilih, nah di sini ada. Nah, sebelum saya memutuskan no, di sini ada abstrak gitu ya, bisa kita lihat. Ya, Yarn and artificial intelligence have in common. Ya, di sini ada kata-kata yarn-nya. Nah, saya meyakini ya di dalamnya itu ada topik terkait yarn, maka saya nggak pilih no, walaupun judulnya ini. Ya, saya masih ragu, bisa saya pilih maybe. Ya, kalau ragu masih pilih maybe. Tapi kalau saya yakin ini masuk ke dalam paper yang saya cari, ya, itu. Nah, itu pertama. Berikutnya, ini ada paper yang masuk lagi, Intelligent Computer Vision System for Analysis and Characterization of Yarn Quality. Nah, saya yakin ini sudah dekat dengan riset area saya gitu yang saya cari. Ya, maka saya dengan yakin saya pilih yes gitu. Dan seterusnya sampai tuntas. Sampai semua habis ya. Sampai semua habis title and abstract screening. Kemudian berikutnya adalah fase full text review. Nah, kalau sudah fase ini adalah kita harus mencari yang sudah di screening tadi itu, ya, yang sudah di screening tadi itu dengan mengupload full text-nya. Ya mau nggak mau kita harus searching di database ya, karena kan sudah mulai sedikit gitu ya. Dari misalkan dari 500 ini yang masuk ke screening itu cuma ada 10, yaitu 10 yang kita cari papernya. Bisa pakai Google Scholar, bisa pakai berbagai macam cara ya. Nah, di sini kita bisa pilih. Misal ada 10 jurnal yang sudah eligible yang akan kita cari. Setelah kita proses screening, maka kita bertugas mencari full text review-nya dengan berbagai macam metode ya. Misalkan pakai Google Scholar, pakai ke teman yang punya akses. Kalau saya misalkan ke BRIN minta paper ini kalau berbayar gitu. Kemudian bisa juga pakai Skyhub, mungkin di dunia akademik sudah populer ya Skyhub ya. Itu ada paper-paper yang masih tahun 2020-an bisa kita ambil di Skyhub. Nah, setelah selesai fase ini adalah bagian penting, kita membaca satu persatu paper itu. Ya, kemudian paper itu kita baca, di sini ada include dan exclude. Nah, di include dan exclude ini adalah berdasarkan kriteria yang kita bangun. Ya, kriterianya misalkan, ya, saya tidak mau walaupun ini tentang yarn, tapi saya tidak mau mengambil literatur review, maka saya buat exclude kriteria. Kemudian saya juga nggak mau ambil proceeding, saya mau paper saja, full paper, bukan proceeding, bukan conference gitu. Maka saya buat 2 exclude, yaitu literatur review dan proceeding. Bapak-bapak boleh menambahkan. Maka misalkan kalau ini ketika saya baca, oh ini ternyata full paper, maka saya include. Tetapi ketika ini, oh ini hanya conference, belum datanya masih mentah, walaupun Taylor and Francis misalkan ya, tapi saya buang saja karena ini saya membuat kriteria exclude tadi. Itu ini tergantung kita mau mana yang mau. Kalau memang kita menganggap conference mau kita ambil ya berarti kita ambil saja di include. Proses ini adalah proses exclude dan include setelah full text review kita dapatkan. Pak Denny. Baik, Prof. Ya, jadi sedikit bertanya ini supaya nggak bosan juga Pak Denny ya. Ini kan fase extraction ya, mengekstrak ya. Iya, bukan ya? Mengekstraksi artikel dari Publish and Perish yang saya bilang mungkin itu mengkoleksi ya, mengkolek paper atau artikel berdasarkan keyword ya. Kan begitu ya kira-kira ya. Setelah itu diekstraksi. Bisa nggak kalau di Publish and Perish-nya itu supaya sedikit proses di confident-nya itu lebih banyak ininya, apa namanya,
lebih disaring lagi kata kuncinya, sehingga barangkali yang kalau kata kuncinya sangat umum sehingga sangat banyak artikel. Tapi kalau kata kuncinya lebih khusus sesuai dengan research question yang kita mau tahu, tentu yang dikolek itu bisa lebih sedikit. Ini strategi aja. Bagaimana masuk pada ini kira-kira? Bisa, Pak. Pada prinsipnya kan, kenapa kita tadi perlebar pencarian itu, ya tadi, kita untuk meyakinkan saja. Misalkan contoh, kalau mau mempersempit kan bisa saja kita gunakan 5 tahun terakhir, gitu ya Prof ya. Kemudian bisa saja lebih sedikit lagi. Tapi dengan 10 tahun terakhir kita semakin yakin dengan topik kita ini ada di mana posisinya. Itu saja sih sebenarnya tujuannya. Gitu. Jadi dengan 10 tahun itu kita misalkan kita lebih confident aja. Saya menjaring 1000 jurnal dengan keyword ini di 10 tahun terakhir, ternyata yang eligible cuman 25 misalkan gitu. Bukan berarti yang lain itu nggak qualified, tapi yang relate to research question kita, ke topik riset kita ini cuman segini. Hanya itu sebenarnya argumennya, Prof. Ya, karena confident itu memerlukan Effort, energi yang relatif energi yang besar, betul. tinggi di situ, karena dia satu bahasa satu. Sebenarnya kita melihat paper sebenarnya, melihat Ya, artikel ya, secara bisa. umum ya. Ya, Eh, Prof, boleh ya, seperti tadi halnya tadi ya. Di sini tadi Pak Fatur nyambung ke pertanyaan Pak Fatur. Di sini kan kita bisa pilih ya, bisa pilih berdasarkan misalkan kita milih berdasarkan site-nya ya. Ini kan seperti halnya di yang Scopus tadi ya. Ini kan dari yang site tertinggi sampai yang terendah. Contoh begini, Prof. Ini kan ada yang masih nol ya site-nya ya. Ya. Nah, itu walaupun nol, kita belum yakin kan, jangan-jangan yang belum disitasi itu masih related ke penelitian kita gitu ya. Makanya saya di sini ambil aja dulu semua gitu. Nanti biar di confident itu kita lihat di title and abstract screening. Jadi fase awalnya sebenarnya tugas sama saja ya, effort kita di sini memilih jurnal di publish or perish, sama saja dengan effort kita di title and abstract screening di sini sebenarnya, baca sepintas saja gitu. Melihat judul, oh enggak, melihat judul enggak gitu. Mungkin pengalaman saya sih waktu itu begitu. Memang butuh. Kalau nggak salah kita udah mau setahun ya, Prof. Dari manuskrip awal sampai hari ini itu udah mau setahun. ya, Udah mau setahun gitu ya. Dari mulai diskusi awal sampai hari ini memang begitu prosesnya. Tapi mungkin tergantung dari topik risetnya. Karena potong-potong juga dengan tugas-tugas lain, potong juga dengan tugas-tugas tambahan lain, sehingga sebenarnya bisa saja SLM ini lebih cepat gitu. Tapi alangkah lebih baiknya memang butuh mengalokasikan waktu gitu ya, pengalaman saya itu. Mungkin ya karena saya juga sedang belajar gitu ya, bukan mastering di SLR, sedang belajar, ini adalah proses belajar saya yang saya sharing gitu. Pasti ada bapak-bapak lain yang sudah publish malah itu akan mungkin beda lagi ceritanya begitu. Oke, kemudian ada fase terakhir adalah fase extraction, di mana ini adalah yang akan kita bongkar seluruh paper untuk kita tulis ke dalam report SLR kita. Nah, kalau sudah ketemu, secara otomatis di Confident itu bisa mengenerate Prisma. Jadi dalam format Word bisa mengenerate Prisma, kemudian ini adalah bagannya bisa di-generate menjadi Word, kemudian dari sini bisa kita ekspor juga ke dalam format Excel misalkan paper tadi, atau bisa kita download lagi paper tadi ya, kita download lagi. Itu yang kita, kalau saya memilih menggunakan tools gitu ya. Misalkan kita bisa pakai AI untuk membantu memudahkan, bisa saja, tapi kita lebih baik mungkin mengekstrak satu-satu ya dari jurnal ini. Pertama dari kita bisa lihat misalkan ya dari metodenya, kemudian di sini ada quality assessment ya kayak ini, disediakan oleh Confident. Dia akan menyediakan menu dari summary jurnalnya, identification-nya, metodenya apa, population-nya apa, intervention-nya atau key finding dari paper ini apa, outcome-nya apa, dan result datanya. Ini adalah
metadata dari kita mensintesa bagaimana satu paper ini supaya nanti siap diekstrak ke dalam tabel yang akan kita buat reportnya di SLR. Nah, kurang lebih mungkin saya tunjukkan sedikit walaupun belum publish ya. Ya lebih baik langsung ke papernya supaya nampak apa yang tadi itu di artikelnya. Ya, Pak Ya, Dino. tadi belum ada yang belum ke-upload yang tadi, Prof. Yang tadi ada yang belum ke-upload artikelnya ya. Nanti coba kita cari yang sudah ada. Ini kan memang ada yang belum, tidak ada yang dipakai, ada yang enggak. Saya ada 4 akun Confident, Prof. Nah, ini full text-nya sudah ada ya. Nah, ini. Nah, incomplete. Nah, ini kan full text-nya sudah ada. Kita bisa mengekstrak banyak cara mengekstrak ini. Jadi bisa kita lakukan ekstraksi di sini satu-satu, atau kita lakukan ekstrak di luar Confident setelah punya 25 tadi, gitu ya. Banyak cara gitu ya. Tapi kalau mau digunakan Confident berarti di sini sudah menyediakan summary-nya apa, kita tulis, kemudian ini lagi proses loading dulu. Nah, ini kan ada paper yaitu Yan Died Public Defect Detection using USEP Denoising Convolutional Autoencoder. Nah, ini tugas kita adalah membaca satu-satu, membaca dari abstrak, introduction, kemudian sampai metodenya, kemudian result and discussion-nya, sama ya tadi future work-nya gitu ya. Di sini ada summary. Di sini di summary itu disediakan menu, ya disediakan menu. Pertama author contact detail di sini, kemudian ada additional data, di sini ada metodenya, kemudian ada population-nya, nanti kita isikan inclusion kriterianya, exclusion-nya, kemudian identification dari paper ini kita bisa tuliskan, country-nya misalkan ini dari mana, dari kita lihat ini si China kalau nggak salah, China kalau nggak salah. China betul, misalnya country-nya China kita tuliskan saja. Kemudian komennya misalkan paper ini berkaitan tentang defect detection menggunakan USEP, boleh. Ini sangat tergantung kita yang memiliki pengetahuan tentang riset area kita ya. Kemudian autornya, kemudian sini juga sudah kedeteksi ya di Confident-nya. Kemudian ya masuk ke metode ya. Di sini metodenya kita lihat ini masuk ke metode apa. Kalau misalkan belum ada berarti kita pilih others gitu ya. Ditulis saja apa metodenya. Kemudian population-nya dan seterusnya ya. Di sini sudah tersedia kolomnya sehingga nantinya kita akan mengekstraksi jurnal seperti begini nantinya jadinya tabelnya ya. Tabelnya akan seperti ini. Contoh yang sudah publish aja dulu. Yang saya ini tadi adalah hasil dari dari Prisma yang kita ekspor seperti ini jadinya ya. Jadi Word itu otomatis ya seperti ini. Ini langsung dari itu ya, dari Langsung di-generate otomatis dari Confident. Nah, sudah memudahkan kita ya Sudah sebenarnya. memudahkan kita, betul. Kemudian, nah hasil ekstraksi tadi, kayaknya saya belum sampai ke tahap sintesis menggunakan. Kita sampai ekstraksi dulu. Nah, ini adalah hasil ekstraksi jurnal yang eligible tadi. Nah, seperti ini kurang lebih. Dia kelompokkan, ya ada apa? Dia ingin mengelompokkan satu paper itu berdasarkan sensor apa yang dipakai kalau dia ya. Kemudian kontrolernya apa, kemudian komunikasi datanya apa, kemudian algoritmanya apa. Dia gunakan pilihnya mesin learning, berarti mesin learning pakai algoritma apa, kemudian database-nya ada yang pakai real time atau enggak gitu ya, ada yang edge computing atau cloud computing. Jadi ini sebenarnya tidak akan sama ya, tidak akan sama. Ini saya juga konsultasikan dengan Pak Hanif ya, yang sudah beberapa kali membimbing mahasiswa dengan SLR.
tidak akan sama, tapi secara umum kita sudah ingin mengekstrak jurnal itu, sudah ingin tahu dari pertama apa tujuan dia di jurnal tersebut, kemudian metodenya apa, kemudian kalau ada algoritma apa, kemudian key finding-nya apa, kemudian diterbitkan tahun berapa dan dari negara mana. Karena data itu nanti akan kita pakai untuk menulis di Pak Denny, ya baik Prof. ini kolom, ini kan kolom ya, Betul. kolom dan baris ya. Ya, Kolom ini kan ada identitas tertentu ya. ya, Seperti kalau Pak Denny, kalau tidak salah algoritma ya, kalau ya, AI itu kan yang terpenting algoritma kalau tidak salah ya. ya, Terus apa temuan yang terpenting. Nah ini banyak sekali kolomnya. Kalau ini saya lihat kalau ya, Pak Denny balik kan ini kan ya. ya, kepala kita agak miring melihatnya ini. Eh, ada nggak tips? Mungkin ini sangat tergantung kepada Depend on subjektif research kita. question. Ya, Research question dan bagaimana kita ini ya dari research question yang ada ya, kita ingin mengetahui ya, atribut-atribut dari research question itu barangkali ya. ya, betul Pak. Nah ini menurut saya tidak mudah ini dalam Ya, menentukan kolom ini apa sih ya gitu ya. betul. Ada nggak tips bagi Pak Denny, ada yang atau belum ada itu? Gimana tuh menentukan judul-judul dari kolom karena itu penting. Ya, Karena di paling sinilah tipsnya letaknya, di sinilah ya, letak ya. sebenarnya review itu. Baik, si Confident kan ngasih guidance ya, ngasih guidance. Confident itu setidaknya sekurang-kurangnya kan kita dari paper tadi, summary-nya paper tadi bicara apa gitu ya. Kemudian metodologinya apa, kemudian jadi kembali lagi ke research question yang Peacock tadi, Prof, gitu ya. Itu semua kan disintesis ya. Ke Peacock tadi itu kalau memang acuannya Peacock ya. Jadi ini tuh kan ngacu dia population-nya ketemu, intervention-nya ketemu, outcome-nya ketemu. Jadi ini tuh sebenarnya guidance-nya sampai ke result-nya kan ketahuan. Ini persis dari tadi dari sini itu kan ketemu ya. Ya, jadi sekali Oke. lagi memang yang terpenting itu ilmu mempertanyakan itu. Ya. Jadi, Nah, ini kan mempertanyakan ketemu. itu kan berarti RQ ini ya, research question ini Iya. kan Jadi kan dari sini ada logika kita mempertanya. Jadi bertanya itu memang susah sebenarnya. Maka tuh di kelas saya kadang-kadang mahasiswanya susah bertanya. Mungkin dia nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Nah itu ya, atribut ya, yang mau ditanyakan, boleh. Mungkin outcome yang konteks yang mau ditanyakan. Nah ini ya, barangkali dalam betul. SLR ini, menurut saya ini sesuatu yang sangat penting. Ya, selain topik apanya utamanya ya, topik utamanya, research utama. Itu aja mungkin yang Baik, Prof. Ini sedikit gambaran, ini manuskrip kita, Prof. ini kemarin ke Pak Hanif ini sudah Ya, masih banyak masukan dari lagi ya. Pak. Nanti ada meeting tersendiri ini. Banyak sekali masukan, termasuk research question juga dari Pak Hanif. Memang disarankan tidak banyak Pak Denny katanya ngasih research question itu cuma 2 maksimum. Gitu. Tapi kemarin itu sudah cukup cukup setuju ya dengan tabel yang saya kembangkan kemarin. Nah ini tabel ini, Ya. ini kan relatif sedikit ya, apa Ya. namanya, sedikit atribut dari pertanyaan itu. Kita Ya. mau tahu algoritma karena AI itu selalu sangat terkait dengan algoritma apa yang dia pakai, ya kan? Atau IoT itu mungkin ada algoritma khusus ya, mungkin umum aja. Terus finding ya, temuan yang di masing-masing itu. Betul. Sebenarnya Pak Denny bisa buat kolom tambahan sebenarnya, tapi kan mungkin ya jadi repot juga kan? Iya. Harus miring lagi berarti kayak tadi. Jadi ya ini kedalamannya kalau banyak kolomnya itu lebih dalam menurut saya. Lebih dalam. Dia Sebenarnya saya punya di Microsoft Excel-nya, artinya kalau dibutuhkan itu kita artinya gini, kita itu bisa menyusun di luar manuskrip itu membuat kolom sebanyak mungkin misalkan di Microsoft Excel. Kayak ada sebenarnya. Di mana ya data extraction itu saya punya. Jadi bisa saja kita gunakan Excel ini hasil dari ekspor tadi. Ya, kedalaman itu kita bisa define ya. Nah, kayak gini ya. Itu cuman kan tidak semua harus kita tampilkan di paper ya, kayak gini. Oh, ada ya. Betul. Nah, ini saya sampai tahu di mana dia posisinya ada di mana,
kemudian sampai tahu publishernya, kemudian country-nya, kemudian algoritmanya, datasetnya, kemudian key finding-nya gitu, Prof. Nah, tapi kan ini tidak juga kita harus selalu dimasukkan ke dalam manuskrip kita gitu ya. Ini karena ini yang akan dicari dari research question kita. Kita kan research question-nya adalah ini yang nanti akan didiskusikan lagi dengan Prof. Agus di meeting berikutnya. Jadi itu misalkan saya ada 3 research question, kemudian can AI and or IoT play a role in solving neon defect, kemudian what specific method and algorithm, maka ini yang harus kita jawab di berikutnya kan gitu. Ini untuk menjawab research question kita, maka saya buat ini gitu. Saya kira itu, kemudian tadi sampai di fase ekstraksi jurnal, kemudian generate. Nah ini sintesa, itu ekstraksi data, pelaporan, dan tahap pertama saya kira saya baru bisa share seperti itu, Prof. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mohon maaf juga kalau rekan-rekan mungkin jauh lebih mengetahui dari saya, dan boleh berdiskusi, boleh sharing kalau saya ada yang salah, yang kurang. Karena jujur saya adalah fase belajar ya, fase belajar menulis paper SLR. Sudah cukup lama diskusi saya dengan Prof. Agus ini, mungkin hampir setahun ya. Dari SLR ini, dari menentukan judul disertasi sampai papernya mau siap submit dan masih harus direvisi lagi. Ini tadi kemarin masukan dari Pak Hanif. Begitu, terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Denny. Silakan bertanya ini sebenarnya. Jadi sebenarnya literatur review ini ketika saya S3 di jauh dulu mungkin di luar gitu ya, mungkin tahun 2000-an atau 20 tahun tetap kita lakukan. Tetapi ya secara garis umum sama saja sebenarnya, tentu kita mengumpulkan artikel, dan zaman dulu sangat susah sekali. Ada seperti sekarang ini, kadang-kadang artikelnya berbayar. Satu artikel yang kita kumpulkan itu susah sekali. Dulu mungkin kemampuan Google Search itu nggak sebagus itu. Sekarang, apalagi sekarang yang ini. Jadi sebenarnya secara umum literatur review ya itu kita mengumpulkan data, begitu ya Pak Denny ya, terus melakukan pertanyaan terhadap yang penting itu research question yang ingin kita mau tanya. Karena research question ini kita ingin mencari research gap-nya barangkali ya. Research gap-nya itu adalah itu topik disertasi kita. Itu yang kita ingin cari solusinya, dan solusi inilah yang dengan ini saya mempromosikan begitu ya. Dengan solusi ini yang saya anggap setelah saya lihat review yang lain ini ternyata masih ada gap yang ada, dan ini belum dilihat orang lain gap ini, dan solusi ini belum, atau gapnya atau solusinya bisa jadi gapnya sama. Gapnya sama bisa jadi kan nggak masalah, riset gap persoalannya sama tapi solusinya mungkin berbeda, pendekatan solusinya mungkin berbeda, dan ini belum dilihat orang lain barangkali, sehingga kita menurut saya bertambah yakin. Jadi kalau Pak Marno mengenai siklon separator untuk garam recek itu bisa jadi tidak ada itu. Coba aja cari. Mudah-mudahan sistem secara novelty itu ada bagus lah ya. Tentu research question-nya barangkali seberapa efektif finding yang sudah dilakukan, dan pada area mana saja orang melakukan itu, pada industri apa saja, pada produk apa saja yang sudah dilakukan, dan sampai sejauh mana efisiensi itu bisa dicapai, sampai sejauh mana kualitas yang dihasilkan, kan begitulah ya. Barangkali saya mencoba mengambil identifikasi kepada Pak Marno ya. Itu bisa dicari aja mengenai dengan ini. Baik, baik. Terima kasih. Luar biasa, Mas Pak Dhani. Ya kan, Pak Marno? Ya. Ya, terima kasih Pak Dhani. Ini udah luar biasa Pak Dhani. Saya baru awalan ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Ya, mudah-mudahan saya bisa. Amin. Insyaallah. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Sama-sama masih belajar Pak saya. Pasti nanti banyak tanya-tanya masih. Jadi kalau sudah ada kendalanya kan udah ada kendalanya. Ini masih ada fase ekstraksi, memang butuh import. Tapi nanti mungkin pada Iya, sesi iya. lain. Pak Patkur sudah sampai di tahap itu sepertinya. Oh, belum, Bro. Belum. Belum, Pak Den. Ini kelihatannya Pak Den materinya yang ini agak panjang ya. Saya sudah Kalau kirim boleh di chat, mohon diperiksa disusul, saja, dicek. dimasukkan ke Ada Google materi Drive, lengkapnya jadi dari biar Bu jadi satu. Irna, itu materi lengkap, acuan saya juga. Oh, Ya, iya. kemudian Oh iya, iya. saya racik di slide saya, sebagian saya ambil yang pentingnya saja. Mangga silakan di download saja, ya ada slide-nya. Begitu Pak. Mangga Prof, saya kembalikan. Ya Saya mungkin rasa ada saya pertanyaan, sudah- silakan. Yang dari saya lihat ini masih ada beberapa orang mungkin yang ingin dipertanyakan, silakan aja. Pak Marno mau nanya, biasanya Pak Marno nanya. Pak Kardiman misalnya nih sudah siap-siap mau tanya, mungkin ada sesuatu yang mau Oh, ya. ditanyakan, silakan. Kalau ini Kalau Pak ada Fauzan ini silakan. mahasiswanya Pak Marno ini, bukan? Iya, eh ternyata saya baru tahu juga Pak. Bagus ternyata ada apa alat bantu seperti itu untuk memudahkan pekerjaan. Ya lebih kepada zaman sekarang tentu pakai alat bantu ya, software. Iya, Saya kira bedanya cuma itulah. Dan mensistematikkan iya, iya, iya. proses pencarian dan Ah, proses dokumentasinya pada sebuah publikasi itu menjadi semacam apa yang saya sebut sebagai protokol. Dia punya protokol. Jadi kita harus menyebutkan saya melakukan SLR dengan protokol ini. Ada tahapan-tahapannya. Pak Denny pakai metode Prisma ya kalau saya ya. Prisma. Apa Ya, kebanyakan Pak Denny itu? protokol Prisma secara otomatis diberikan oleh Confident. Protokol lain mungkin banyak. Oke, jadi Confident itu memberikan protokol Prisma ya. Ya. Gitu. iya, iya, iya. Iya. Nah, cuman yang saya rasakan ya, Prof, sebenarnya tuh ini, Prof, ada apa prase ketika kita menulis itu idealnya seperti apa sih? Soalnya kalau misalkan saya submit jurnal, nah biasanya itu yang diminta atau yang banyak dikoreksi itu adalah praprase, terutama yang berkaitan dengan ketika kita kutip di artikel orang lain gitu. Jadi kayak apa kesamaan sama orang lain itu biasanya lebih mirip gitu. Nah, itu sih yang mungkin beberapa yang saya pernah rasakan gitu. Misalkan kayak saya mau nulis yang berkaitan dengan introduction. Nah, itu kan di situ kan ada beberapa tahapan gitu. Nah, mungkin yang pertama tahapan gambaran umum, lalu kemudian setelah itu kita harus menjelaskan secara detailnya seperti apa. Nah, biasanya kalau saya ini, saya submit, nah itu yang sedikit apa menghambat gitu. Gimana kira-kira Pak? Sehingga kita nanti eh, bisa meminimalis lah hal-hal yang seperti itu gitu. Oh, ini Pak Kardiman ini mungkin pertanyaannya begini ya. Saya Iya, juga pernah mengalami pengalaman mensubmit ya. Eh, sebuah artikel yang terindeks Scopus misalnya, iya, eh, selalu harus ada cerita di awal itu eh, what is the research gap, defisit ya, atau drawback-nya apa, atau shortcoming atau apalah bahasanya begitu. Selalu harus dijelaskan. Mungkin sebelum itu juga harus ada cerita mengenai ini apa namanya body of knowledge, sejauh mana pengetahuan yang sudah berkembang terhadap itu. Nah, barangkali di body of knowledge ini akan banyak seperti pertanyaan Pak Kadirman tadi ada semacam
memerlukan literatur dan itu bisa kita dapatkan di systematic literature review juga karena tadi di public empirics dan segala macam. Iya, betul. Jadi menurut saya sebuah artikel yang bagus selalu pertama itu dia berbicara mengenai apa sih body of knowledge dari artikel ini. Kemudian selalu dia akan memformulasikan apa defisit yang ada atau research gap yang saya sebut sama saja. Kemudian selalu dia minta, ada beberapa reviewer minta apa sintesis dari pas tadinya apa sintesis. Jadi yang Pak Dhani ceritakan tadi kan sebenarnya dia mengkolek artikel, kemudian dia ekstraksi dan ujung-ujungnya sintesis. Betul ya Pak Dhani ya? Betul, Prof. Ya, ada sintesis dengan. Nah, kalau kita melakukan sebuah systematic literature review, cerita itu sudah semakin utuh itu. Terus kalau kita bilang ya cerita lebih besarnya di systematic literature review yang bisa kita buat sebuah artikel yang banyak sekali di jurnal-jurnal Q1. Iya, Adalah Q1 itu. Kita cari search di Q1 apalah jurnal ternama di apalah. Systematic literature review pasti ada. Topik-topik itu pasti ada itu. Nah, ya tadi saya untuk menjawab pertanyaan kelima itu Pak Kadirman itu saya nggak tahu apakah maksudnya ada plagiasi atau apa tadi saya kurang menangkap secara utuh. Oh ya, ya mungkin kalau plagiasi kita bisa berhasil lah, Prof. Cuman ya itu tadi susahnya ketika kita bukan menuangkan siapa menjelaskan isi paper kita gitu, biar nanti orang lain itu tertarik membacanya gitu. Ya itu. Ya. Jadi saya dapat ini ya, sebuah artikel yang bagus selalu bercerita di awal secara umum apa body of knowledge ya kalau secara ringkas lah ya, apa bercerita tentang apa ya. Kemudian apa persoalan di sini? Apa defisit, gap atau shortcoming ya, sesuatu kekurangan yang ada dalam body of knowledge, pengetahuan yang ada. Kalau itu ada, orang tambah tertarik. Biasanya itu dilihat dulu. Menurut saya semua editor akan melihat itu. Kemudian ketika dia melihat, maka itu tadi di systematic literature review, itu research question itu adalah pertanyaan yang muncul setelah barangkali tahu research gap-nya itu apa. Oh ya, Research gap yang itu jelas apa. tadi Kemudian ya. dia akan menanya, kalau research gap-nya begini, bisa jadi research gap itu sama saja dengan orang lain. Solusi dari riset gap-nya. Disertasi itu sebenarnya intinya sejauh mana seseorang memberikan solution dari sebuah riset gap. Riset gap itu kan bahasa lainnya problem. Jadi problem solving-nya apa? Kalau Pak Denny ini solving dari suatu untuk mengatasi cacat benang. Apa yang dia tawarkan? Yang ditawarkan adalah AI dan IoT. Di mana AI dan IoT itu dilakukan? Apakah dilakukan setelah benang itu jadi, atau sebelum proses itu dia lakukan, atau di saat proses itu dilakukan? Nah, dia bertanya itu yang barangkali dieksplor itu pertanyaan begitu. Dan itu rasanya pertanyaan itu begitu. Kita harus mengetahui betul apa body of knowledge. Nah, itu body of knowledge dari apa yang kita teliti. Jadi kalau kita setengah-setengah tahu, barangkali pertanyaan itu tidak akan muncul dengan baik gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada di situ, apa riset gap-nya, problemnya, dan bagaimana sintesis kita terhadap literatur yang tadi ya, literatur yang ada terkait dengan mungkin gap yang ada, metodologi penyelesaian, algoritma yang ada, dan kita di situ bisa memformulasikan bahwa inilah yang akan saya lakukan, dengan ini saya akan tamat S3, atau dengan ini saya akan mempresentasikan paper saya itu. Nah, itu langsung orang akan, menurut saya akan tertarik, dan sebuah tulisan pasti diterima. Di Q1 pun bisa diterima menurut saya. Ya. Walaupun saya belum pernah diterima di Q1, ya paling tinggi Q2, belum pernah coba di situ. Tapi jelas di situ, jelas gap-nya apa, question-nya apa, dan solution yang saya tawarkan ini, dan solusi itu mungkin tergambarkan di situ, atau setengah tergambarkan, atau akan digambarkan. Bisa jadi itu berbeda levelnya.
Jadi kalau tahun 2 ya mungkin inilah rencana-rencana saya dan ini akan saya lakukan. Bisa menjadi paper juga kan. Iya. Kalau sudah tamat barangkali inilah hasilnya. Kayak begini hasilnya, ya ternyata hasilnya tidak sesuai betul, tapi ya bisa meningkatkan sekian, bisa begini dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah itu ada systematic literature review, sehingga kita sangat yakin. Saya yakin kalau kita punya systematic literature review, disertasi kita makin bagus. Walaupun ini menurut saya tidak wajib. Ini sunat aja lah. Jadi nggak terlalu wajib seperti itu. Gitu Pak Kardiman ya, systematic literature review. Ini Ya, ada kolega saya nih dari oh, Unan juga, Pak Gus nampak ini. Mau tanya juga nih. iya. Mau bertanya itu. Silakan. Sudah di ujung ya Pak Gus ya. Gimana? Ya mungkin ada Pak Agus, makasih mau nanya juga tentang penggunaan AI dalam membantu kajian literatur atau literatur review. Ini kan begitu banyak AI sekarang Pak Agus, Pak Denny ya. Nah kita bingung mana nih yang kita pakai karena mungkin kalau kita pakai ini dan ini dia setara kedudukannya dan mungkin waktu kita jadi nggak cukup untuk memahami semuanya. Nah gimana? Ada nggak hierarki dari sebuah AI itu yang mungkin ini selevel ini lebih tinggi tingkatannya yang lebih kita butuhkan ini untuk ini ada nggak pernah nggak Pak Denny mengkelompokkan itu AI tersebut dalam literatur review? Terima kasih Pak Denny. Pak Gus ini datang terlambat tadi ya? Ya tadi ada seminar proposal mahasiswa Pak. Nggak, soalnya barangkali sebelum saya Pak Denny menjawab, Oke. sebenarnya kita bukan topiknya bukan metodologi AI dalam melakukan sistematik literatur, betul ya Pak Denny ya? Tapi lebih kepada software-software yang barangkali tidak berbasis AI ya. Jadi tadi ada software Publish and Perish, Confidence. Pak Denny lagi nyambung nih kayaknya. Rupa Pak Denny konstan saya lihat, mungkin nggak nyambung ini. Orangnya hilang. Ketawa tapi freeze. Kayaknya hilang dia ininya. Sinyalnya hilang ini. Jadi Pak Gus, Pak Denny-nya hilang kayaknya. Pak Denny nggak Iya masuk. Pak. Jadi tadi kita systematic literature review sebenarnya kita melakukan apa namanya? Melakukan mengumpulkan artikel kita pakai software namanya Publish and Perish. Bisa dilihat di apa itu, bisa di-download juga. Softwarenya sudah ada di Google Drive yang dikasih Pak Denny itu. Kemudian setelah dikolek dengan kata-kata kunci tertentu, dengan screening metode screening tertentu, kemudian diekstraksi sesuai dengan riset question kita. Nah di situ memang lebih tidak ada berbasis software di situ, itu lebih berbasis pikiran kita, mempertanyakan riset question kita. Tapi tadi ada dikasih clue-nya oleh Pak Denny, ada metode tadi apa PICOC kalau nggak salah, ada singkatan itu. Dan menurut saya itu riset question itu yang terpenting dari riset kita. Barangkali kita menanya itu agak ini, nggak mudah kita mempertanyakan sebuah riset question. Ya. Nah tadi sekali lagi ada software confident, terus ada false viewer sebenarnya yang tadi tidak dinampakkan oleh Pak Denny. Sebenarnya ketiga software itu tidak berbasis AI. Jadi tadi konteksnya kita belum melakukan systematic literature review berbasis AI. Jadi barangkali tidak bisa kita jawab pertanyaan Pak Sriwandi itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Ini kurang relevan ya. Ya, systematic literature review ini biasanya kan kita ada Scopus Camp dan segala macam, biasanya diberikan materi ini juga 3 hari biasanya. Ya. Langsung praktek dan langsung ada semacam hasil yang bisa ditulis lebih lanjut. Nah, itu Pak ini. Pak Denny-nya keluar baik. Ya? Pak Denny-nya kemana? Disconnect kayaknya Pak. Bagus, nanti ajarin saya Pak Gus. Gimana Pak Kardiman? Kita ajarin sama Pak Gus. Ini dengan saya atau dengan Profesor Agus Sutanto nih Pak Kardiman? Ada 2 Agus ini.
Jadi itu Pak Geriman, kalau riset gap-nya jelas, defisit yang ada atau drawback yang ada itu sudah diformulasikan dengan jelas dan memang dibuktikan dengan eviden-eviden yang ada, kita bisa melakukan proposal ya. Riset proposal itu kan lahirnya dari sebuah riset gap, barangkali begitu. Dan itu lebih diperkuat dengan sebuah sintesis dari PAS tadi. Jadi hasil-hasil. Nah, sintesis dari PAS tadi itu yang kita masukkan tadi, systematic literature review yang sangat banyak dibuat orang dan papernya Q1, Q2, Q3, Q4 pasti itu. Banyak sekali, ribuan jumlahnya. Nah, mengapa tidak melakukan itu kita? Sehingga kita lebih make sure lah. Itu yang tadi konteksnya. Pak Denny tadi hilang, silakan Pak Denny. Hilang. Ya, saya barusan ternyata itu saya habis. Jadi saya pakai wifi ini, ternyata baru saya join wifi kampus sekarang. Oke lagi. Biasa ya Pak Den. Gimana tadi Pak Gus tadi Iya, kalau yang saya tangkap kan hierarki AI ya, maksudnya mungkin apakah AI yang berkaitan dengan research question saya atau AI alat bantu kita untuk mensintesa jurnal, Pak? ya alat bantu kita untuk mendapatkan jurnal dan memahami isi jurnal. Mungkin tadi dari jawab juga sedikit oleh Pak Agus, itu kurang relevan juga dengan pertanyaan dengan apa yang dibahas ini, karena saya berpikir tadi ini tentang software AI yang membantu kita untuk literatur review gitu ya. Jadi kan begitu banyak software AI di luar sana. Nah, mana yang mungkin hierarki yang paling ini yang paling cepat membantu kita untuk review literatur, sehingga mungkin dengan cepat juga kita mendapatkan gap dan percaya diri kita bahwa ini belum merupakan sebuah kajian yang punya keterbaruan gitu. Iya. Pengalaman saya sih saya gunakan dua aja. ChatGPT itu kan udah generatif AI ya, Pak Agus. ChatGPT itu udah generatif AI. Kalau secara hierarki kan dari AI, kemudian dari machine learning ya, kemudian deep learning ya, dan di bawahnya adalah ChatGPT itu generatif ya. Saya sendiri tinggal kalau untuk mengkomparasi mensintesa jurnal itu yang saya lakukan, saya gunakan juga ChatGPT. Tinggal di attach saja, di upload papernya, itu kita bisa buat beberapa question ya kepada ChatGPT, misalkan what is the key finding, kemudian what is the method, dan seterusnya dia bisa jawab. Kemudian saya komparasi dengan Copilot juga, Pak. Dan Copilot, as Copilot itu sudah cukup membantu, baru kita nanti dari hasil tadi itu kita buat ke ekstraksi tabel, kemudian kita make sure ya, kita verifikasi juga apa benar gitu. Saya tetap dibaca ulang gitu, apa benar jawaban ini. Gitu. Itu sih yang saya lakukan. Jadi saya menggunakan ChatGPT juga ya, dan Copilot juga iya. Kemudian saya baca juga benar nggak yang disampaikan. Oke, begitu ya Pak Dede. Baik. Pak Kardiman ini parafrase tadi ya, Pak Kardiman ini kalau ChatGPT Bapak ini aja bisa jadi ya. Please paraphrase this following sentence. Bapak klik. Bisa. Itu dia bahasanya jauh lebih bagus jadinya sih, Pak. Iya. Please paraphrase this following sentence. Tuh langsung bagus jadi. Tapi gini, bisa. Silakan. Polanya udah ketebak juga kadang-kadang Pak Gus. Oh, kata-kata yang dipakai itu gaya bahasanya udah kita ketebak juga, gak pasti ini yang diinikannya. Strukturnya hampir-hampir mirip setiap jawaban yang diberikan. Ya. Nggak tahu apa yang berbayar lebih apa, nggak tahu juga. Itu yang gratis ya Pak. Sama lah. Kalau Grammarly dia aktif sentence dia suka. Kalau pasif dia nggak suka. Tapi kalau saya suka pasif. Jadi Grammarly kadang-kadang saya cuekin juga. Grammarly juga bisa memparafrase. Tapi dia aktif bahasanya aktif ya, bukan pasif. Itu aja. Kalau parafrase mudah masalahnya Pak Kariman ya, selesai itu. Banyak tool-tool ya, mudah itu parafrase. Gimana dengan ini Pak Agus? Ini alat untuk mendeteksi tulisan ini di-generate dengan AI, gimana pula itu kalau jika itu jadi kendala juga Pak? Wah ini di-generate dengan AI, di parafrase dengan AI gitu. Mana tanggapan Pak Agus ini?
Saya kalau diparafrase dengan AI saya nggak masalah. Walaupun yang penting kan pikiran pertamanya dari kita kan. Ini Oh, memperbaiki. pokok pikirannya kita yang menentukan. Iya kan masih originalitasnya dari kita. Memformulasikan supaya orang enak baca itu kan persoalan lain. Itu barangkali tidak masih etikanya masih oke Berarti lah, Pak. dalam penulisan ilmiah itu masih etikanya masih Iya. dibolehkan gitu ya, Pak. Nah kita menyuruh memparafrase kan kalimat awalnya kan Iya. dari kita semua. Bukan kita suruh dia membuat narasi, tolong buatkan ini ya, bukan begitu Iya ya, Pak. kan, bukan. Nah, itu ya. Itu kadang-kadang AI halusinasinya tinggi. Saya sudah Iya betul. halusinasinya tinggi. PR anak S2 saya apa namanya? Saya lean manufacturing, saya buat ada 7 ways. Di AI jawabannya panjang sekali, tapi bagi saya salah itu semua. Jadi halusinasi dia. Intinya halusinasi dia kadang-kadang. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi nih sudah jam, kalau di sana sudah lewat waktunya sholat, maaf kalau di sini masih belum kayak. Kalau tidak ada silakan kita, masih ada Pak Marno atau yang lain, Pak Kadiman, Pak Fatur atau Pak yang lain. Pak Saiful ini mahasiswa kita tahun angkatan Pak Denny ya. Ini Pak Saiful Saiful ya. sahabat saya satu angkatan ini baru ketemu lagi. Dari Unkris ya ini ya. Dari kemarin ketemu ya. Sukses Pak. Gimana Pak? Masih mau buat systematic literature review tentang topik Bapak? Maaf Pak, saya sambil sidang ini Pak. Jadi Ini apa-apa Pak? dengerin fokus banget. Ya. Ya kalau enggak ada, asalnya sudah ini semua. Nanti semuanya saya rekam, saya matikan rekamannya. Kalau nanti apa namanya, nanti saya masukkan ke akun YouTube saya. Itu aja. Nah, terima kasih Pak. Oke, kalau enggak ada, kita tutup aja Pak Denny. Gimana? Terima kasih Prof. Boleh. Terima kasih Pak Denny.